Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Firdan, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika, yaitu materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Apakah kalian tahu apa yang dikatakan nilai mutlak? Ya, tepat adalah angka yang menggunakan kurung. Di mana kurung yang digunakan di sini ini adalah kurung yang lurus, bukan kurung yang sering kalian gunakan. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti penjelasan pada video berikut ini. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi, bisa kalian sambil latihan-latihan soal di bagian tengah maupun di bagian akhir video. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi ada persamaan, pertidaksamaan. Ya, jadi nanti yang membedakan materinya itu pada penggunaan tanda linear satu variabel. Ya, jadi nanti persamaannya menggunakan satu huruf. Mutlak ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Yang kedua adalah persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Kita langsung ke materi yang pertama, konsep nilai mutlak. Apa sih yang dikatakan nilai mutlak? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Pada gambar ini ada beberapa anggota pramuka yang sedang melakukan baris berbaris, di mana komandannya ini memerintahkan. Jadi komandannya memberikan perintah ini untuk maju ya 4 langkah dan mundur 3 langkah. Jadi untuk penggunaan kata maju dan mundur dalam nilai mutlak ini tidak berpengaruh ya. Sendiri. Ini dilihat dari nilainya bukan arahnya. Jadi kalau ditanyakan berapa kali anggota pramuka ini melangkah, berarti jawabannya 7 langkah. Jadi seluruh langkahnya dijumlahkan. Bukan karena dia mundur dikurang ya. Jadi nilai mutlak di sini itu selalu bernilai positif. Contoh berikut. Di sini untuk nilai mutlak itu bisa ditandai dengan kurung seperti ini ya, kurung. Kurungnya lurus dia. Jadi kalau misalkan ditanyakan tentukan nilai mutlak 5, dia kalau kita hilangkan kurungnya berubah jadi positif seperti ini. Tetap kalau dia negatif, misalkan negatif 4 juga berubah jadi positif. Kalau misalkan ada angka, 2 angka seperti ini kita operasikan terlebih dahulu. Jadi nanti hasil operasinya yang kita keluarkan dari dalam kurung. Jadi bukan 4 ditambah 5 ya, tapi ini kita operasikan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan sudah dapat negatif 1 ya, baru kita keluarkan dari dalam kurung. Coba perhatikan contoh berikutnya. Ini fungsi nilai mutlak. Misalkan ini A-nya sudah diketahui 5 dan B-nya ini negatif 2. Kalau misalkan kita ingin menentukan A ditambah B, ya langsung kita ganti ya, A sama B-nya. 5 ditambah negatif 2, ini 3 ya. Jadi kalau ini ada 2 tanda ketemu, itu berubah jadi negatif ya. Positif ketemu negatif, negatif dia. Makanya jadinya 5 dikurang 2. Ini juga sama. 5 dikali negatif 2, negatif 10. Ini dibalik, jangan sampai keliru. 2 dikali negatif 2, negatif 4 ditambah 5, 1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang konsep nilai mutlak, ini bisa kalian kerjakan. Kita lanjut materi yang kedua, persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di sini kalau dia sudah masuk persamaan, ya ini ada tanda sama dengannya.
Nah, ini masih fungsi tadi. Jadi kalau nilai mutlak ini dia kita keluarkan jadi X sama negatif X. Nah, AX ditambah B berarti AX ditambah B sama negatif AX dikurang B. Nah, atau kalau misalkan sudah ada C-nya seperti ini. Nah, ini sama ya. Misalkan X-nya yang kita kasih negatif atau C-nya. Nah, jadi sama. Sebenarnya ini mempermudah ya. Kalau modelnya seperti yang di tengah ini, nah ini mungkin tidak terlalu berpengaruh. Cuma kalau bentuknya sudah seperti ini, AX ditambah B, negatif AX dikurang B, nah ini jauh lebih mudah ya, kalau misalkan C yang kita kasih negatif. Nah, coba perhatikan contoh berikut lagi. Tentukan nilai X dari persamaan berikut. Nah, ini untuk soal bagian A. Nah, jadi ini ada dua pengerjaan. Nah, yang pertama ini X sama dengan 10 ya, ini pengerjaan yang pertama. Dan yang kedua X sama dengan negatif 10. Jadi kita kerjakan dua kali. Nah, ini C-nya tadi. Jadi C-nya itu kita tulis dua kali, satunya positif, satunya negatif. Nah, ini jawabannya jangan terbalik juga. Angka yang lebih kecil kita tulis terlebih dahulu ya. Karena dia menggunakan sama dengan, kita tulis negatif 10,10. Nah, lanjut soal yang kedua. Sama, yang kita lakukan dua pengerjaan, 10 sama negatif 10. Nah, kalau bisa dioperasikan seperti ini, 4-nya kita pindahkan ke belakang. Nanti hasilnya kita bagi dengan 2. Negatif 10 juga dikerjakan. Nah, ini sama ya. Jangan sampai HP-nya terbalik. Ya, negatif 7,3. Contoh berikutnya. Bagaimana misalkan ada dua ya, ada dua kurung mutlak. Jadi ada banyak jenis. Nah, jadi yang ini tadi satu kurung mutlak. Kalau misalkan ada dua kurung mutlak, ini banyak cara yang bisa kita lakukan ya. Yang mungkin caranya agak mudah ya, ini tetap dikerjakan dua kali. Jadi ini diperhatikan. Nah, jadi kita operasikan dua kali ya. Satu tandanya menggunakan positif, satunya negatif. Nah, tetap mengerjakan dua kali. 2x ditambah x 3x, 4 ditambah 5 9. Pindah ruas seperti biasa. Jadi 2 dikurang x, 4 dikurang 5. Nah, ini tadi materi tentang persamaan. Misalkan sudah dipahami. Kita lanjut. Nah, ini silakan dicatat juga. Oh, ini ada pertanyaan seperti ini kemarin ya. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Nah, jadi syarat kita melakukan proses pengubahan pada angka bagian belakang itu di ruas kiri tinggal negatif 2x. Jadi kalau ada angka yang berada di luar kurung mutlak itu kita pindahkan ke ruas kanan terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada angka 5 seperti ini kita pindahkan dulu. Atau ada angka di depan kurung mutlak juga kita pindahkan dulu. Nah, nanti bentuknya seperti ini, di ruas kiri ini sisa kurung mutlak. Nah, baru kita gunakan caranya. Nah, ini dikerjakan dua kali. Nah, jadi untuk pengerjaannya nanti kalian bisa kerjakan sendiri. Nah, ini tinggal kalian lanjutkan. Kita lanjut materi berikutnya. Untuk pertidaksamaan nilai mutlak, supaya cara yang kita gunakan tidak terlalu banyak, ini saya akan menggunakan cara yang sama dengan persamaan nilai mutlak. Jadi nanti yang membedakan ini penulisan HP. Nah, jadi kalau tadi kita menggunakan persamaan ya jawabannya seperti ini. Jadi nanti ini ada yang kalian perhatikan.
kalau tandanya kayak gini ya, jawabannya seperti ini. Nah, jadi nanti mengikuti soal. Jadi persamaan dan pertidaksamaan ini cara kerjanya sama. Yang membedakan nanti penulisan HP. Nah, ini saya gunakan contoh yang sama dengan persamaan yang tadi. Nah, jadi langsung saya munculkan semua. Nah, ini maksud saya tadi. Nah, ini cara kerjanya sama dengan yang persamaan. Nah, yang membedakan yang mana? Nah, kita perhatikan yang ini. Karena tandanya kurang dari ya, cek cara penulisan HP tadi. Nah, jadi kalau kurang dari seperti ini, kalau ada sama dengannya di bawah ya tinggal kita tambahkan sama dengan di sini. Nah, kalau lebih dari, dia menggunakan atau seperti ini. Nah, jadi jangan asal menulis HP. Atau jangan kalian mengerjakan pertidaksamaan, itu tidak dilengkapi dengan himpunan penyelesaian. Soalnya kalau bentuknya seperti ini ya, jadinya persamaan deh. Jadi harus dilengkapi HP seperti ini. Nah, ini tandanya hampir sama. Ini lebih dari sama dengan. Nah, jadi penulisan HP-nya sama. Tinggal kita tambahkan sama dengan di bawahnya. Nah, ini bisa dikerjakan. Nah, kalau dapat soal seperti ini, nah ini kita ubah dulu ya. Nah, ini kita geser ke sini. Nah, jadi X dikurang 4-nya ini kita pindahkan di sebelah sini. Nah, kalau sudah kita pindahkan, nah, nanti caranya sudah sama dengan bagian C tadi. Nah, soalnya ada 2 kurung. Ini kan angkanya dikali masuk nanti. 1 dikali X, 1 dikali negatif 4. Karena 1 yang tidak berpengaruh. Kalau angkanya 2, 3 ya, kita kali masuk. Misalkan 2. 2 dikali X, 2X. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Itulah tadi untuk materi nilai mutlak. Misalkan sudah dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti atau kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.